Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fatih Sultan Ramadan, Armando Hasyolan Simbolon, Muhammad Raifal Subatra, dan Diva Farasi Yogasara akan mempresentasikan tentang analisis pengamatan e-health di Indonesia. Latar belakangnya yaitu pelayanan kesehatan secara global dianggap jasa terbesar yang merupakan menjadikan prioritas utama serta menjadi investasi secara besar di sebagian besar negara. Contohnya adalah e-health sebagai salah satu inovasinya. E-health didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong pelayanan kesehatan bisa menjadi lebih baik dalam bidang biaya, ke kualitas pelayanan, serta infrastruktur. Batasan masalah yang diambil dari latar belakang sebagai berikut. Satu, hanya terpaku kepada pengimplementasian e-health Indonesia. Yang kedua, hanya terpaku e-health yang diterapkan di Indonesia. Lalu ada rumusan masalah yang diambil dari latar belakang tersebut. Satu, bagaimanakah pengimplementasian e-health di Indonesia. Yang kedua, bagaimanakah penerapan e-health di Indonesia. Lalu ada tujuan dari rumusan masalah tersebut. Satu, untuk menganalisis pengembangan e-health di Indonesia. Dua, untuk mengembangkan implementasi di Indonesia. Lalu ada metode penulisan. Data yang harus dicari ada 4, yaitu 1, sumber daya manusia. 2, etos kerja. 3, pelayanan konsumen. Dan 4, ketersediaan teknologi. Datanya dicari dengan cara kuesioner. E-health sudah mulai dikembangkan pada tahun 1989. E-health adalah aplikasi internet atau teknologi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang mempermudah akses, efektivitas, efisiensi, dan kualitas dari segi bisnis dan medis yang melibatkan organisasi pelayanan medis yaitu rumah sakit ataupun klinik, lalu praktisi medis yaitu dokter dan terapis, lalu laboratorium, apotek, asuransi, dan pasien sebagai konsumen. E-health menawarkan produk, sistem, dan layanan sebagai solusi. Namun pada Indonesia banyak aplikasi kesehatan yang belum sepenuhnya menganut e-health. WHO mendefinisikan e-health sebagai the use of information and communication technology or ICT for health. WHO mendorong kepada setiap negara untuk menyusun rencana strategis jangka panjang pengembangan e-health baik dalam segi administrasi kesehatan, kerangka legal dan regulasi, infrastruktur, serta mekanisme kemitraan publik dan swasta. Internet pada zaman ini sebagai sarana penting dan efektif di setiap negara dan berbagai bidang. Contohnya dalam pembelajaran kita menggunakan e-learning, dan dalam bisnis kita menggunakan e-commerce, dan dalam pemerintahan kita menggunakan e-government. Dalam berbagai bidang tersebut ada dalam berbagai bidang kesehatan, yaitu e-health. Berbagai negara baik Amerika Serikat dan Eropa sudah mengimplementasikannya. Dalam e-health, faktor jarak tidak dipergunakan secara semua kegiatan melakukan koneksi data dan secara whole time. Teknologi e-health dapat memberikan keuntungan berupa pelayanan yang lebih mudah tanpa mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap pasien e-health sebagai pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Malah atau menjelaskan bahwa e-health terdapat dalam sistem yang secara khusus dirancang untuk mendukung pengguna dengan berbagai kemudahan fasilitas untuk kelengkapan dan kekurangan data, memberi tanda waspada, peringatan, memiliki sistem untuk mendukung keputusan klinik, dan menghubungkan data dengan pengetahuan medis secara alat bantu lainnya. Sistem e-HR secara umum merupakan suatu sistem perancangan kesehatan pasien yang terdapat pada berbagai lembaga kesehatan seperti universitas, klinik, farmasi, radiologi, laboratorium, dan sebagainya. Secara definisi, sistem e-HR merupakan kumpulan sistematis informasi kesehatan elektronik pasien secara individu maupun populasi. Sistem e-HR dikenal juga sebagai Electronic Patient Record atau EPR atau Electronic Medical Record. Arsitektur rancangan dalam sistem e-HR terdiri dari berbagai komponen dan pengaksesan secara bersamaan. Adapun komponen utama pada sistem e-HR antara lain yaitu administratif, klinik, radiologi, laboratorium, farmasi,
input order dokter, dan klinis. Menurut Johan Harlan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan sistem e-health. Keberhasilan suatu sistem sangat bergantung pada penerimaan dan penggunaan individu-individu. Pengukuran penerimaan dan penggunaan dapat menjelaskan tingkat kepuasan dari penggunaan sistem dan mempunyai dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas suatu organisasi. Untuk penerapannya di Indonesia sendiri, di Amerika Serikat, di negara lain seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Australia sudah diimplementasikan, dan sudah berkembang pesat. Di Eropa sendiri sudah menggunakan sejak tahun 1989. Namun di Indonesia masih belum diimplementasikan. Untuk penerapannya di Indonesia sendiri nantinya akan memudahkan untuk puskesmas dan rumah sakit yang terdapat di Indonesia. Jadi orang-orang tidak perlu mengantri lagi untuk ke rumah sakit, tidak perlu mengantri lagi karena sudah ada website online untuk yang siap untuk membantu para warga penduduk Indonesia untuk pergi ke rumah sakit agar tidak perlu antri lagi. Sudah. Jadi dari presentasi-presentasi sebelumnya, saya dapat ke bagian penutup. Penutup itu ada 2, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kelompok kami adalah, sebagian besar masyarakat yang menjadi sampel dalam penelitian ini belum mengetahui konsep e-health keseluruhan. Mereka belum mengetahui cara memanfaatkan pelayanan e-health, namun ada sebagian masyarakat yang sudah menerapkan e-health sebagai layanan kesehatan yang praktis dan efisien yang cukup membantu. Saran dari kelompok kami adalah berdasarkan hasil analisis, disarankan agar masyarakat lebih terbuka pada perkembangan teknologi di Indonesia, terutama e-health. Dengan mengetahui konsep dan cara pemanfaatan aplikasi e-health, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara praktis dan efisien. Mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.